Baik Sobat Uang kita hari ini, kita lagi berada di Gria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan dan Diskominfo Sumatera Selatan hari ini akan melakukan live streaming karena di Sumatera Selatan telah hadir salah satu sosok penting dari pemerintah pusat Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Bapak AHY di Sumatera Selatan akan melaksanakan beberapa agenda 2 hari di Sumatera Selatan, di hari ini tanggal 10 Februari 2026 sampai besok di 11 Februari 2026. Dan hari ini kegiatannya adalah salah satu agenda rapat koordinasi bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemimpin daerah untuk membahas terkait tentang program kerja tahun anggaran 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. MPAMA dan para pendamping beserta Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Haji Herman Deru dan juga Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Ci Ujang tiba di tempat acara. Baik, tamu undangan disilakan duduk kembali. Kami persilakan rekan-rekan media untuk mengabadikan pertemuan ini 30 detik. Baik, rekan-rekan media, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula karena acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPAMA. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Herman Deru, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Ci Ujang, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dan lembaga, yang kami hormati Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili, dan Kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama kementerian dan lembaga, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, Kepala OPD Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Acara rapat koordinasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia siang ini Selasa 10 Februari 2026 dimulai. Baiklah hadirin, kita buka saja acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan posisi geografis yang strategis serta potensi sumber daya yang besar, Sumatera Selatan diarahkan untuk menjadi simpul konektivitas dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu langkah nyata tersebut adalah pengembangan kawasan pelabuhan dan industri Tanjung Carat
yang dirancang sebagai simpul logistik dan kawasan industri terpadu. Proyek ini diharapkan mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Nah, untuk melihat lebih jauh, visi dan potensi pengembangan Tanjung Carat, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Sumatera Selatan adalah provinsi yang strategis, dikenal sebagai salah satu kota perdagangan tertua di Indonesia dengan ibu kota Palembang. Memiliki luas wilayah 86.771,68 km persegi dan populasi kurang lebih 8,93 juta jiwa. Sumatera Selatan merupakan pilar ekonomi nasional dan dijuluki lumbung energi nasional, salah satunya berkat cadangan batubara 50,2 miliar ton. Kekayaan Sumatera Selatan tak hanya di sektor energi. Topografi yang subur menjadikannya produsen utama untuk komoditas ekspor seperti areal tanam karet 1,3 juta hektar dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 0,9 juta ton, areal tanam CPO 1,19 juta hektar dengan produksi tahun 2018 sebesar 3,82 juta ton. Sumsel bahkan merupakan provinsi penghasil padi terbesar ketiga di Indonesia pada tahun 2025. Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan. Sejak masa kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-10, Sungai Musi telah menjadi urat nadi yang membentuk ekonomi dan peradaban. Sungai Musi berfungsi sebagai arteri kehidupan, jalur transportasi utama, dan pendukung pelabuhan yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan jaringan perdagangan internasional di Selat Malaka. Peran strategis ini berlanjut hingga era kolonial Belanda yang kemudian membangun pelabuhan Bumbaru sekitar 1908 untuk menopang perdagangan. Seiring waktu, pelabuhan Bumbaru di Palembang sudah tidak memadai. Lokasinya di tengah kota yang menyebabkan arus lalu lintas mobil bertonnase besar, menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pelabuhan Bumbaru juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur besar di Sumatera Selatan mengalami pergeseran strategis yang penting. Awalnya, fokus utama ditetapkan pada kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyu Asin yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014. KEK TAA diusung sebagai pusat pertumbuhan industri dan logistik terpadu yang didukung oleh sumber daya alam unggulan Sumsel lengkap dengan rencana pembangunan pelabuhan internasional. Cita-cita KEK TAA sudah muncul sejak lama dan menjadi PR yang turun-temurun dari 6 gubernur sebelumnya dan telah mengalami pasang surut. Proyek KEK Tanjung Api-Api berjalan lambat dan menghadapi kendala signifikan, terutama masalah pembebasan lahan. Berdasarkan Undang-Undang KEK, pembangunan seharusnya rampung dalam 3 tahun agar dapat dinyatakan beroperasi. Meskipun Dewan Nasional KEK telah memberikan perpanjangan waktu, KEK Tanjung Api-Api tetap tidak dapat memenuhi syarat kesiapan operasional. Atas dasar evaluasi ini, pada awal tahun 2022, status KEK Tanjung Api-Api resmi dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022. Kawasan Ekonomi Khusus KEK Tanjung Api-Api atau TAA di Sumatera Selatan Sumsel akhirnya menemukan titik terang di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru. Menurut Herman Deru, keberadaan KEK ini sama pentingnya dengan pelabuhan laut sehingga realisasinya juga harus diperjuangkan. Namun, untuk merealisasikan KEK dinilai sulit apabila belum ada pelabuhannya. Hal ini terkait dengan harapan investor, yakni adanya jaminan transportasi dan bebas pajak. Harapan bahkan sempat hampir pudar ketika pemerintah pusat memutuskan mencabut pembangunan jalan tol Palembang Tanjung Api-Api. Gubernur Herman Deru bertekad kuat merealisasikan TAA. Ia meyakini bahwa ini akan memacu perekonomian Sumsel hingga tingkat yang tak terbayangkan dan mempermudah akses komoditi Sumsel yang melimpah. Oleh karena itu, strategi cerdas Gubernur Herman Deru memprioritaskan pembangunan pelabuhan samudera Tanjung Carat sebagai magnet atau gula yang diyakini akan secara otomatis menarik perkembangan KEK TAA, mengubah narasi pembangunan yang selama ini terperangkap pada KEK terlebih dahulu. Herman Deru mengajukan pembangunan pelabuhan samudera Tanjung Carat kepada Presiden Republik Indonesia saat itu pada 26 Januari 2021. Herman Deru berargumen
bahwa Sumsel adalah wilayah besar tetapi tidak memiliki pelabuhan samudra. Ia yakin KEK akan tumbuh secara ilmiah jika ada pelabuhan samudra pendukung. Tak sampai 1 bulan, proposal Herman Deru direspons positif oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan karena proposal yang diajukan Herman Deru dinilai realistis dan langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Tepatnya 20 Februari 2021, Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, meninjau lokasi pembangunan pelabuhan Tanjung Jarat ditemani oleh Gubernur Herman Deru dan investor. Kabar gembira ini disambut oleh antusias masyarakat. Untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan cepat, pembangunan pelabuhan Palembang baru di Tanjung Jarat ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Penunjukan sebagai PSN memberikan dukungan penuh dan payung hukum dari pemerintah pusat untuk percepatan proyek, memfasilitasi perizinan, pembebasan lahan, dan skema pendanaan inovatif seperti KPBU. Bukan hanya itu, untuk merealisasikan keinginan tersebut, Pemprov Sumsel bersama pemerintah pusat juga melakukan perbaikan ruas jalan Simpang Tanjung Api-Api menuju Simpang Sungsang sepanjang 3,6 km, Simpang TPI Sungsang menuju Tanjung Jarat sepanjang 5,5 km. Pembangunan Pelabuhan Samudra Tanjung Jarat adalah visi besar, namun realisasinya membutuhkan penyiapan fondasi logistik yang kokoh. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil langkah strategis yang fundamental. Selain itu, optimalisasi yang telah dilakukan dinilai akan membawa dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat menuju Sumsel terus maju untuk semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini kita simak bersama sambutan Gubernur Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Haji Herman Deru, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati, kita banggakan yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA. Tepuk tangan untuk kehadiran beliau. Serta pejabat utama Kemenko yang mendampingi beliau. Para deputi pastinya. Juga para pejabat dari kementerian yang tergabung dalam koordinasi bidang infrastruktur, mungkin dari Kementerian PU dan kementerian lainnya. Mohon maaf jika tidak saya sebut satu persatu. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Ciujang. Bahagia sekali hari ini Pak Haji Ciujang. Forkompinda Sumatera Selatan, Pak Menko, mohon maaf, Kapolda dan Pangdam sedang mengikuti Rapim TNI Polri di Istana pada hari ini sehingga harus mengutus Pak Wakapolda dan pejabat utama di Kodam 2, mewakili Kajati dan Pengadilan Tinggi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini Pak hadir di sini, para bupati, wali kota yang penuh harap ini Pak, wajahnya itu wajah penuh harap dengan kehadiran Bapak di sini. Ada wali kota, ada bupati, insya Allah lengkap meskipun ada sebagian yang dihadiri oleh wakilnya. 13 bupati dan 4 wali kota Pak. Para kepala OPD hadir di sini. Juga saya didampingi para asisten, staf ahli, OPD kabupaten kota yang hadir, para pimpinan instansi vertikal yang di bawah komando
Menko Infrastruktur yang hadir di sini. Hadirin yang tanpa terkecuali mohon maaf jika tidak dapat saya sebut satu persatu, tapi percayalah semua tercatat sebagai orang yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, satu kesempatan emas bagi kami, Bapak Menko dapat hadir di Sumatera Selatan dalam rangka kunjungan kerja. Sambil tengok kami di sini, Pak. Mungkin provinsi lain tidak sebaik kami nasibnya. Bapak datang di sini di saat kami memang sedang butuh kehadiran Bapak. Tepuk tangan. Dengan izin Pak Menko, mungkin saya ingin langsung ke topik, Pak. Tidak ada lain kecuali mengakomodir semua permohonan, baik juga kabupaten kota, instansi vertikal dan juga pemerintah provinsi. Secara umum, Pak Menko tentu sudah tahu persoalan kami di daerah, tapi tentu itu pemerintah pusat sudah punya jurus-jurusnya untuk mengatasi apa yang ingin kami tunjukkan kepada masyarakat sebagai bukti pembangunan. Sebab para kepala daerah ini, Pak, punya janji politik RPJMD juga yang sudah diketahui disetujui bersama oleh DPRD masing-masing. Namun tentu ada juga yang tidak kalah penting, Pak, bahwa tadi di tayangan video kami menayangkan harapan besar, Pak, tentang PSN, Proyek Strategis Nasional, ya, ini Pelabuhan Tanjung Carat. Narasi tadi saya lengkapi bahwa sudah 8 periode gubernur, Pak, berharap kepindahan Pelabuhan Bom Baru. Jadi Pelabuhan Bom Baru ini adalah sejak zaman Belanda di tepian Sungai Musi, di tengah-tengah kota. Boleh dibuka ini, sudah ada slide-nya. Tanjung Carat. Jadi Bom Baru dulu. Jadi Bom Baru itu di tengah kota. Tadi saya laporkan dengan Pak Menko bahwa Bom Baru ini satu-satunya pelabuhan milik provinsi yang ada di Indonesia, milik Pelindo yang ada di Indonesia, yang di tengah kota, Pak, dan sungai. Sedimentasi terus berjalan, Pak, karena Sungai Musi ini muara dari 9 sungai, Pak Menko. Jadi Pak Menko pernah dengar Batanghari 9 itu muaranya di Sungai Musi semua. Jadi tahun demi tahun selalu terjadi pendangkalan, dan saat ini di saat pasang pun paling 6 meter, Pak, draft airnya. Jadi saat pasang hanya 6 meter. Coba bayangkan kalau dalam kondisi surut, Pak. Untuk sampai ke muara, ke laut, itu hampir 100 kilometer. Jadi dulu kapal-kapal yang besar sempat bisa berlabuh, tapi sekarang yang kapal harusnya muat 20.000 ton, kapalnya tetap tapi isinya hanya 8.000. Sehingga mahal, Pak. Jadi ongkosnya tetap besar tapi muatannya sedikit. Ini dirasakan oleh Pusri, dirasakan oleh Pertamina, dan dirasakan oleh BUMN yang lain. Apalagi yang swasta. Nah, Pak Menko, selama ini Sungai Musi selalu di dredging, Pak. Selalu. Tapi belakangan lebih kurang pasca reformasi hampir tidak pernah lagi ada normalisasi atau dredging, pendalamannya hampir tidak pernah terlaksana lagi. Saya upaya untuk berkoordinasi dengan Kementerian PU, dengan Kementerian Perhubungan, ternyata jawabannya juga tetap klise, Pak, tetap klasik juga. Jawabannya bahwa
Kementerian PU tidak menganggarkan, sudah dikelola oleh Kemenhub. Kemenhub saya cek ternyata sudah pengelolaannya diserahkan ke Pelindo. Pelindo saya cek ke Pelindo karena Pelindo sudah membayar PNBP. Jadi dia tidak harus mendalamkan karena dia sudah membayar pendapatan negara bukan pajak dari konsesi pengelolaan 100 kilometer. 101 kilometer Sungai Musi itu dikelola Pelindo, Pak. Dari Simpang Sungsang sampai Tanjung Buyut namanya. Jadi 101 kilo itu dipegang oleh Pelindo. Jadi tidak pernah diadakan pendalaman. Nah ini persoalannya, Pak. Jadi lumpur semakin banyak dan Sungai Musi itu sudah tidak sedalam hatinya Pak Wakil Gubernur lagi, Pak. Jadi sudah dangkal Sungai Musi. Nah kita ke Tanjung Carat, Pak. Tanjung Carat ini, Pak, adalah obsesi yang hilalnya sudah kelihatan bakal terlaksana, Pak. Sebelum kita rakor tadi saya sempat telepon Pak Nusron, Menteri ATR, kementerian yang pernah Bapak pimpin, mengenai balik nama lahan. APL-nya untuk dermaga 60 hektar dan ada 6 mozaik di sana milik Pemprov yang segera dibalik namakan. Dan Pak Nusron tadi, Pak Menteri ATR sudah berjanji untuk hari ini juga beliau akan setujui dan segera dibalik namakan ke Kementerian Perhubungan, Pak. Jadi kita menghibahkan itu karena secara administratif memang harus demikian. Tadinya lahan itu milik Pemprov dihibahkan ke KSOP, tapi atas perintah Kemenhub. Untuk selanjutnya kerjasama dalam pembangunan pelabuhan tersebut, Pak. Tapi kan ada persoalan, Pak. Jadi setelah lahan dermaga selesai, kesepakatan antar institusi selesai, menuju dermaga ini, Pak, kita butuh jalan. Existing ada lebih kurang 60 kilo namanya Jalan Tanjung Api-Api, Pak. Pak Wakapolda tahu. Itu kondisinya rusak berat, Pak. Dan jalan itu saat ini terpakai khususnya digunakan untuk menuju dermaga ASDP, menuju Bangka. Satu-satunya akses ke Pulau Bangka adalah lewat jalan itu, Pak. Ada dermaganya di sana. Dermaga di Tanjung Api-Api namanya, Pak, bukan Tanjung Carat. Nah, jalan itu rusak berat, Pak. Macet dan rusak berat. Itu belum selesai, Pak. Dari Tanjung Api-Api menuju pelabuhan, ini, Pak. Ini, Pak. Ini dari sini, Pak, dari sini. Ini ada 9 kilo, Pak, yang dibutuhkan, Pak. Tetap benar yang hijau, benar. Jangan digeser. Nah, ini, Pak. Jalan ini, Pak, yang kami butuhkan. Ini ada 9 kilometer, Pak. Ada 1 kilometer saat ini sudah dibangun, sisanya ini, Pak, sekitar 8 kilometer menuju dermaga utamanya, Pak. Di sini, Pak, dermaga utama. Nah ini sudah pembebasan. Dulu zaman Pak Basuki sudah disetujui ini, Pak, 8 kilometer ini. Metode konstruksinya saya kurang paham karena nanti mungkin kepala balai yang akan menjelaskannya. Karena di sini tanah rawa, pembiayaannya agak besar, Pak. Kalau pembiayaannya ringan mungkin Pemprov mampu, tapi ini agak besar. Karena ini rawa, Pak. Nah ini, Pak, yang kami butuhkan, Pak. 9 kilometer ini. Zaman Pak Basuki pernah disetujui, Pak, ini, Pak. Tapi waktu itu groundbreakingnya tertunda pada saat itu karena sudah menjelang Pilpres. Pada saat itu tertunda. Jadi ini kami mohonkan kepada Bapak Menko untuk dapat kami dibantu menyambungkan ini. 1 kilometer tahun ini dikerjakan, Pak, ini 1 kilometer. Tapi 1 kilometer saja udah hampir 50 M biayanya, Pak, kemarin.
Saya tidak tahu kalau yang ini mungkin lebih besar lagi karena dalam. Lantas Pak, jalan dari sini menuju kota Palembang Pak, ke sini Pak, menuju kota Palembang ini lebih kurang 60 kilo dan rata-rata rusak. Jalan nasional ini Pak. Ini rusak berat Pak. Sementara orang mau ke Bangka, ini pelabuhan ke Bangka Pak. Izin Pak Menko. Ini pelabuhan ke Bangka, menuju Bangka. Satu-satunya gerbang kita. Ini ke kota Palembangnya 60 kilometer. Itu rusak betul Pak. Yang ngeluh ini orang Bangka Pak, apalagi orang Sumsel. Orang Bangka mengeluh dan orang Sumsel merasakan itu. Jadi ini yang pertama Pak. Jadi kami mohon Pak Menko untuk dapat membantu kami mengkoordinasikannya dengan kementerian terkait. Berikutnya Pak, masalah jalan tol Kayu Agung Palembang Betung. Ini diinisiasi di jabatan kedua Pak SBY Pak. Inisiatornya salah satu ayahnya Muhendi. Nah, itu ayahnya Muhendi Pak. Oh, Bupati Oki dulu Pak. Jadi ini secara umum jalan ini sudah hampir selesai Pak fisiknya. Jembatan baru tersambung kemarin di akhir Desember. Tersambung Musi 5 Pak. Ada jembatan Musi 5, bisa di zoom nggak? Musi 5. Di sini Pak. Ini nih menjadi jawaban bottleneck Pak. Jadi dari Jawa itu Pak, dari Jawa, Lampung, ini Trans Sumatera, jalan tolnya Pak. Bottleneck-nya di kota Palembang Pak. Jadi ada 3 jalan tol, Palindra Prabu Mulih, Palembang Kayu Agung, nyambung ke Bakauheni. Jadi kalau dulu ke Bakauheni itu 12 jam Pak, sekarang ini 4 jam Pak. Jadi sehingga arus kendaraan dari Jawa itu nggak terbendung. Bottleneck-nya di Palembang. Dan jawabannya hanya kapal betung. Sekarang hanya dibuka saat-saat tertentu saja Pak. Kapal betung ini Kayu Agung, Palembang, Betung. Betung itu bercabang satu ke Musirawas, Muara Beliti yang saya sebut Bapak tadi, Jalan Negara 115 km yang saat ini baru selesai tender, dan satu lagi ke Jambi. Nah ini Pak, kami hanya ingin percepatan pengoperasiannya Pak, karena ini secara fisik hampir selesai sudah. Jadi kalau untuk fungsional menjelang Lebaran ini mungkin sudah bisa dilalui Pak untuk fungsional Lebaran ini. Tapi kalau bisa jangan pas Lebaran aja Pak, memang sudah dioperasikan untuk berikutnya, menjawab bottleneck yang selama ini terjadi. Dan kalau sudah macet, lama sekali Pak baru bisa terbuka kembali karena bahu jalannya. Nah ini juga perlu saya laporkan dengan Pak Menko. Saya pernah direspon sama Pak Basuki, jadi Palembang Sembawa namanya Pak, ini Pak, Palembang, ini kalau ini betul, ini Pak, yang putih ini Pak, jalan tol. Palembang, ini ada jalan nasional Pak, menuju sini, ini Palembang Sembawa itu lebih kurang 21 kilometer. Saya minta bahu jalannya ditetaskan Pak, bahu jalannya dilebarkan, jadi nggak perlu pembebasan lagi, direspon, tapi baru dari zaman Pak Basuki sampai dengan saat ini baru 5 kilo Pak yang ditetaskan, lebih kurang. Jadi memang lamban Pak. Kalaupun ini dulu bisa langsung dikerjakan 21 kilometer sampai Sembawa, itu kemacetan bisa terurai. Jadi saya mohon Pak kepada Dirjen Bina Marga khususnya di Kementerian PU untuk penetasan berem ini, bahu jalan ini segera diselesaikan, kiri dan kanan lebih kurang 1 meter, 1 meter, 1,5 meter, 1,5 meter, kiri dan kanan. Itu Pak untuk jalan tol Kapal Betung. Dan satu lagi Pak, percepatan interchange Mataram Pak.
Jadi itu sudah setuju juga Pak di Kabupaten Oki, karena pintu tolnya harus ke Lampung Pak. Jadi satu di kampungnya Pak Hatta Rajasa di SP Padang, satu lagi di Mesuji, Kabupaten Mesuji Lampung. Ini di tengahnya Pak. Jadi di Tugu Mulyo, di Mataram, betul Pak Bupati ya. Pak Bupati Oki, Mataram ya. Di Mataram namanya Pak, itu sudah disetujui Pak. Sudah penlocknya sudah. Interchange. Kemarin pembiayaannya kalau nggak salah lebih kurang 500 miliar. Kalau nggak salah yang disampaikan untuk membuat interchange menghubungkan 5 kabupaten di Sumsel. Jadi Oku 3 ditambah mungkin Waikanan, Pak, Lampung bisa ikut ke sana, masuk ke pintu tol di Mataram itu, dan satu lagi Kabupaten Muara Enim. Jadi bisa ke arah sana untuk percepatan menuju Bakauheni. Berikutnya Pak, saya ingin laporan. Ini mungkin jangka panjang tapi penting Pak. Sumatera Selatan ini lebih kurang 10 kabupaten adalah tempat wilayah transmigrasi Pak Menko. Bahkan dari zaman Belanda namanya kolonisasi. Di saat Undang-Undang 2299, ketika Kementerian Transmigrasi mengecil berikutnya menjadi kedirjenan saja Pak, salah satu dirjen, itu meninggalkan infrastruktur yang luar biasa banyak Pak Menko. Jalan unit ke unit itu biasanya lebarnya puluhan meter, unit ke blok, blok ke blok, blok ke SP Pak, Satuan Pemukiman. Total sudah kami laporkan ke Bappenas zaman Pak Manoarfa, bahkan rakor di Batam sudah saya sampaikan, ini jumlahnya 4.000 kilometer Pak Menteri. Tidak bertuan Pak. Tidak bertuan Pak Menteri. Pak Menko, tidak bertuan. Tidak ada penyerahan ke Pemprov, tidak ada penyerahan ke Pemkap. Tapi saat ini wilayah yang dulu dibangun di beberapa periode presiden sebelum-sebelumnya itu sudah menjadi sentra produksi Pak. Menjadi sentra produksi sawit, karet. Sekarang ini Pak, jadi wilayah sentra produksi yang akses utamanya adalah eks-transmigrasi. Dan ini sekemampuan kabupaten kota kadang-kadang dibantu dengan bantuan gubernur untuk setahap demi tahap membangun akses itu. Dan selalu saja klasik juga persoalannya Pak, dibangun, maju, dibangun ke depan, yang belakang rusak lagi. Karena tidak sekaligus membangunnya. Dan akses ini panjang-panjang Pak. Total di Sumatera Selatan, dari pembagian 10 kabupaten dan kota, itu 4.000 kilometer Pak. Jumlah jalan eks-transmigrasi. Ini data sudah kami sampaikan ke Bappenas Pak. Sudah berulang. Dan ini baru saja kita data kembali. Kita data kembali sisa yang belum sempat ditangani. Dan ini saya laporkan ke Pak Menteri, ini menjadi sentra-sentra produksi. Apalagi sekarang predikat Sumatera Selatan sebagai daerah dengan produktivitas tertinggi, ketiga, pangan secara nasional Pak, di Kerawang kemarin diserahkan Presiden. Ini tentu merupakan prestasi yang harus kita jaga bersama agar Indonesia swasembada pangan, Sumatera Selatan tetap menjadi salah satu provinsi yang berkontribusi aktif di dalam mempertahankan swasembada pangan tersebut melalui infrastruktur yang baik. Ada lagi Pak kami, bendungan Pak, 3 di Haji. Sudah molor janji dengan masyarakat itu Pak, dari harusnya diresmikan 2023. Alasannya klasik juga Pak, kurang dana. Padahal kalau bendungan 3 di Haji itu selesai, kita bisa meningkatkan produktivitas dengan IP 300 Pak. Jadi dari panen sekali, 2 kali bisa menjadi 3 kali. Kalau suplai air yang ditambah, artinya 3 di Haji ini menjadi booster Pak.
menjadi booster suplai air ke Bendungan Komering. Dan dia bisa ke Kabupaten Oki, sampai ke Kabupaten Oki di Oki di Lempuing. Dan ini saya yakin Sumatera Selatan akan melampaui 5 juta ton gabah kering gilingnya kalau ini selesai. PSN, Pak. Ini PSN juga, Pak. Jadi semua persoalan administrasi sudah selesai. Lantas Pak Menko, kami ada kerjasama dengan PT KAI membangun 4 flyover, Pak. Lebih kurang 1 triliun biayanya, Pak. Kenapa ini kita berhasrat membangun ini sesegeranya? Karena ada PSN, Pak, untuk capaian 100 juta ton PTBA dalam terminal di Palembang, Pak. Itu untuk menuju Palembang, kereta api yang mengangkut batu bara ini harus melalui lintasan sebidang, itu 1 hari 50-an kali, Pak. Jadi orang itu belum sempat ngoper gigi, udah kereta lagi. Baru ngoper gigi, persneling masuk 1, lepas kopling, udah lewat lagi kereta. Maka flyover ini segera dibangun. Ada yang pembiayaannya pure PT KAI, ada yang konsorsium dengan Asosiasi Pengusaha Batubara, ada yang memang PTBA, ada yang disupport Pemprov Sumatera Selatan, Pak, dan ada yang disupport oleh Kementerian PU. Nah, ini yang mungkin perlu dukungan Bapak, yang Kementerian PU-nya, Pak, karena itu sangat penting bagi kita. Kalau untuk KAI-nya sudah menyediakan pendanaan. Mungkin itu, Pak, yang perlu kami sampaikan di luar permohonan-permohonan kami yang lain, tapi nanti kami sampaikan secara tertulis saja, karena tentu kita akan diisi dengan diskusi berikutnya. Demikian Pak Menko, penyampaian dari kami, dan isinya semua mohon dukungan Bapak. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kebersamaan. Saya tentunya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang saya hormati Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Herman Deru. Terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, jamuan makan siang yang lezat, diiringi dengan musik yang sangat baik, dan tentunya saya bisa menangkap apa yang menjadi concern Bapak Gubernur selaku pemimpin masyarakat di Sumatera Selatan ini terkait sejumlah hal yang paling mendasar, yaitu infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Ini yang tentu akan menjadi atensi bagi kita semua, termasuk kami
yang saat ini mengemban tugas di jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Terima kasih Pak, kami catat dengan baik dan tentunya tidak berhenti di rapat koordinasi ini, akan kami kawal dan mudah-mudahan kita bisa temukan solusi yang cepat dan efektif. Tentunya juga bisa kita kawal sampai dengan tuntas. Yang saya hormati pula, ini sahabat seperjuangan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Ci Ujang, tepuk tangan juga untuk Pak Wagub, dan jajaran Forkopimda yang hadir. Saya tahu bahwa sedang ada rapat pimpinan TNI Polri di Jakarta, oleh karena itu sampaikan salam saya kepada Bapak Kapolda, hari ini diwakili oleh Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Polisi Roni Samtana. Terima kasih Pak Wakapolda. Juga sampaikan salam saya kepada Bapak Pangdam Sriwijaya. Hadir pula tentunya para pimpinan atau yang mewakili DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan Pengadilan Tinggi, dan juga Kejaksaan Tinggi, terima kasih. Dan tentunya jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang juga saya hormati dan banggakan, para pemimpin, para bupati dan wali kota, tepuk tangan untuk para bupati dan wali kota kita, 17 kabupaten kota, 13 kabupaten dan 4 kota yang saya rasa semua sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk bisa memajukan daerahnya masing-masing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kita dalam satu perahu yang sama dan tentunya kehadiran kami hari ini di Palembang juga untuk mendorong sekaligus membantu memastikan di tengah-tengah dinamika dan banyaknya prioritas yang juga harus kita sukseskan bersama, yang menjadi visi, misi, dan juga direktif Bapak Presiden Prabowo Subianto, namun tentunya kita harus letakkan kembali bahwa infrastruktur harus menjadi penopang, menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan, energi, air bersih juga membutuhkan sentuhan infrastruktur. Dan saya rasa semangat kita di sini disatukan, melakukan kolaborasi dan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkat provinsi juga kabupaten kota. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan tim yang juga membersamai kami dari Jakarta. Ada sejumlah deputi yang jarang-jarang Pak Gubernur saya membawa deputi yang kita cuma punya 4 deputi. Tapi 3 deputi saya ajak di sini karena saya meyakini permasalahan dan isu yang akan diangkat oleh Pak Gubernur dan teman-teman yang lain ini penting untuk kita dengar langsung. Yang pertama adalah Deputi 1 Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang Bapak Nazif Faisal. Yang berikutnya Deputi 3 Bidang Infrastruktur Dasar Bapak Muhammad Rahmat Kaimuddin. Dan yang berikutnya adalah Deputi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Roni Hutahayan. Juga ada 2 staf khusus kami, Bapak Agus Jovan Latukonsina dan Bapak Herzaki Mahendra Putra. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah lama sebetulnya saya merencanakan untuk kembali ke kota yang spesial, provinsi yang spesial ini. Paling tidak bagi kami sekeluarga punya memori indah ketika Pak SBY, masih ingat Pak SBY? Oh, alhamdulillah kalau masih diingat. Sekarang beliau menjadi pelukis profesional karena hampir tiap hari melukis. Dan tadi dalam perjalanan saya menuju Bandara Soekarno-Hatta, saya video call beliau. Saya biasa untuk berkomunikasi sekaligus minta restu karena mau melakukan perjalanan dan khusus karena datang ke Sumatera Selatan dan beliau menitipkan salam buat Pak Gubernur, Pak Wagub dan semua
Sekali lagi kami punya memori karena beliau pernah menjalankan tugas sebagai Pangdam Sriwijaya di tahun 96-97. Jadi sesaat sebelum reformasi ketika itu. Dan ketika itu saya bersekolah di Magelang, di SMA Taruna Nusantara. Jadi sesekali kalau ada cuti saya sempat datang ke Palembang. Memori 30 tahun yang lalu. Tentu setelah itu Sumatera Selatan mengalami kemajuan-kemajuan dan hari ini saya senang di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Ci Ujang, tentunya kita semua punya harapan Sumatera Selatan 5 tahun ke depan semakin maju dan semakin sejahtera. Dan sekali lagi kami datang untuk turut memberikan support. Bukan hanya doa Pak, tapi support. Walaupun perlu dipahami, kami sebagai Kementerian Koordinator tugasnya adalah mengorkestrasi. Jadi berbeda dengan Kementerian Teknis, tugas Kementerian Koordinator adalah mengorkestrasi sekaligus menyusun bersama dengan kementerian teknis lain untuk memiliki roadmap, blueprint pembangunan yang tentunya seiring dengan target-target yang tertera dalam RPJMN di tingkat nasional, tentunya bersama-sama pemerintah daerah juga menyukseskan capaian-capaian RPJMD yang sebetulnya tidak lepas dari apa yang sudah menjadi visi misi besar dari Presiden kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengangkat sebuah tema yang tentu tidak seteknis yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Tidak ada yang lebih menguasai lapangan selain Bapak Ibu sekalian yang ada di Sumsel. Kami tidak ingin merasa lebih tahu terkait dengan data dan kondisi lapangan. Justru itulah kami datang langsung untuk mendengarkan. Tapi paling tidak izinkan kami untuk juga menyampaikan sebuah big picture, gambar besar bagaimana kita sama-sama ingin membangun Indonesia, khususnya Sumatera, khususnya lagi Sumatera Selatan. Ada 3 agenda yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah arah pembangunan nasional kita. Yang kedua tentu fokus pada wilayah Sumatera dan Sumatera Selatan. Dan yang ketiga tentunya nanti di ujung saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing deputi untuk secara singkat menjelaskan kepada forum ini apa yang menjadi program kerja dan prioritas dari masing-masing kementerian yang kami koordinasikan selama ini. Ada 5 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, bicara lahan, bicara tata ruang wilayah, urban planning, ada di sini semua. Yang kedua Kementerian Pekerjaan Umum, tentunya infrastruktur dasar, mulai dari jalan, jembatan, bendungan, irigasi, semua yang kita butuhkan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kita bicara perumahan rakyat baik di desa maupun kota karena kita juga masih menghadapi tantangan dan permasalahan kekurangan rumah, housing backlog, dan rumah-rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat prasejahtera atau masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keempat, Kementerian Perhubungan. Tadi Pak Gubernur juga berkali-kali menekankan pentingnya konektivitas antar wilayah, pelabuhan yang kuat, termasuk juga tentu moda transportasi lain selain maritim, penyeberangan, kemudian udara, dan tentunya darat termasuk kereta. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Kementerian Transmigrasi, karena kita tahu di Sumatera Selatan juga cukup banyak kawasan transmigrasi. Dan ada 10 kabupaten yang tentunya Pak Gubernur sangat menguasai. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan kembali mengingat apa yang menjadi arah pembangunan nasional kita. Saya rasa kalau melihat slide di depan ini, kita semua sudah sangat menguasai apa yang
menjadi astacita. Paling tidak kita ingin, kalau melihat poin nomor 2 itu adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, termasuk ekonomi kreatif dan ekonomi hijau di sini. Yang ketiga bisa dilihat meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong entrepreneurship, kewirausahaan, mengembangkan industri, termasuk melanjutkan pengembangan infrastruktur. Ini jelas terang. Jadi kalau kemudian Bupati, Wali Kota juga terus mengejar kami, membantu, memberikan support karena memang pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda sebetulnya. Setuju Bapak Ibu ya? Karena ini merupakan urat nadi perekonomian yang juga sebetulnya bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan lain-lain, tentu tidak saya akan elaborasi satu persatu, yang jelas kita ingin perkuat infrastruktur di seluruh wilayah. Kita lihat peta di depan ini. Ini Indonesia, luas, kompleks, Aceh hingga Papua, 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Sumatera Selatan sendiri, Pak Gubernur menyampaikan tadi dari sisi arealnya mungkin termasuk yang paling luas, 91 ribuan kilometer persegi. Penduduknya hampir 9 juta. Dan saya rasa begitu dinamis karena usia muda dan produktif ini juga membutuhkan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Jadi kalau kemudian kita petakan lebih detail lagi, tentu Sumatera bisa dilihat di sini punya berbagai komoditas unggulan, perkebunan misalnya, termasuk energi, tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan, bahan-bahan tambang dan lain sebagainya. Ini semua potensi yang harus kita bisa bukan hanya eksplorasi, tapi juga kita daya gunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Begitu kita lihat target pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera itu antara 5,1 hingga 7%. Ini harapannya, ini targetnya, ini yang harus kita kejar bersama-sama. Bisa dibandingkan dengan wilayah Indonesia lain, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, termasuk Bali, Nusa Tenggara, dan tentunya Jawa sebagai wilayah yang paling padat penduduk. Lalu kita lihat sekarang kontribusi Sumatera terhadap PDB, terhadap ekonomi nasional, 22,2%. Pertumbuhannya 4,81%. Mari kita potret lebih fokus pada Sumatera Selatan. Kontribusi Sumatera Selatan terhadap ekonomi Pulau Sumatera itu 13,71%. Dan pertumbuhan PDRB-nya 5,35%. Ini sesuatu yang harus kita terus kawal dan bahkan bisa kita tingkatkan. Tetapi ini termasuk yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi lain yang ada di Sumatera. Jadi Pak Gubernur, apakah data ini valid? Baru kemarin rilis, jadi tidak salah ya. Oleh karena itu kehadiran kami sekali lagi saya rasa sangat strategis untuk bisa kita kawal bersama-sama. Karena kalau Sumatera Selatan maju, artinya juga bisa mengungkit pertumbuhan wilayah sekitarnya. Dan potensinya masih luar biasa, hanya perlu diperkuat dengan dukungan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah. Bapak Ibu sekalian, mari kita fokus kembali melakukan pemotretan lebih dekat tentang konektivitas antar wilayah. Wilayahnya luas, sudah dijelaskan. Pusat produksi yang tersebar di sana sini. Tidak tersentralisasi di satu kabupaten kota saja, tapi ada di hampir semua kabupaten kota. Dan karakter geografis yang juga beragam. Saya tentunya masih sangat berharap bisa punya waktu lebih banyak untuk traveling, untuk mengunjungi wilayah Sumsel lainnya. Saya suka sambil camping sebetulnya, cuman akhir-akhir ini
lebih sulit mencari waktu. Tapi saya dengar pagar alam misalnya, indah, dingin, sejuk, termasuk daerah-daerah lainnya yang juga kita ingin lebih dekat mengetahui karakter geografis, karena itu sangat menentukan arah pembangunan konektivitas di wilayah Sumatera Selatan. Strateginya bagaimana? Kalau kita lihat, jalan tol Trans Sumatera ini menopang kegiatan ekonomi yang tentunya bukan hanya untuk pengembangan kawasan, tapi punya potensi global untuk ekspor dan lain-lain. Kemudian Sumatera bagian utara, ya sebelum kita bicara Sumatera Selatan, ini juga punya potensi integrasi ekonomi dan perdagangan internasional dengan negara-negara tetangga kita. Dan tadi ini menekankan mengapa pentingnya Sumatera Selatan juga punya pelabuhan kelasnya internasional. Jadi tidak hanya terserap di wilayah Sumatera bagian utara. Kemudian jalan tol Trans Sumatera juga sebagai backbone, tulang punggung, konektivitas antar wilayah, juga untuk pengembangan industri dan logistik. Yang ini juga harus kita perkuat. Bapak Presiden seringkali mengingatkan, Bapak Gubernur Pak Wagub masih ingat sekali pada saat kita dikumpulkan di Sentul dalam rangka Rakornas. Beliau mengatakan nilai ICOR kita tuh masih tinggi. Incremental Capital Output Ratio, atau indikasi bahwa sebetulnya kita bisa jauh lebih efisien lagi. Kita kalau tidak salah 6,3 angkanya, sedangkan negara-negara tetangga kita itu di angka 4. Makin kecil makin bagus, bukan makin besar makin bagus. Artinya kita bisa lebih efisien lagi untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara yang nilainya 4 seperti Singapura, bahkan Vietnam dan Thailand. Kita ingin dengan konektivitas antar wilayah ini bisa meningkatkan produktivitas kita dalam menggunakan modal untuk pembangunan ekonomi. Dan tentunya pada akhirnya jalan tol Trans Sumatera ini juga diharapkan benar-benar bisa menopang kegiatan ekonomi dan mengembangkan kawasan selatan Sumatera. Potensinya luar biasa tadi, minyak bumi, gas alam, tambang, perkebunan, dan juga kawasan hutan lindung dan konservasi, kurang lebih 40% dari total luas Pulau Sumatera, semua bisa menjadi basis ekologi yang berkelanjutan. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh hanya mengejar prosperity atau kesejahteraan, tapi juga sustainability, keberlanjutan planet dan bumi dan lingkungan hidup kita. Jadi pariwisata, ekonomi kreatif juga sebetulnya sangat membutuhkan lingkungan yang alami. Nah, kalau kemudian kita lihat infrastruktur konektivitas, kembali kita fokus sekarang di Sumatera Selatan, sekaligus saya ingin memberikan respon apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. By the way, tadi saya sudah catat Pak ya, dan para deputi juga mencatat. Kami nanti mohon minta data dan dokumen-dokumen yang bisa kami bawa ke Jakarta, karena kami juga bisa kemudian menyampaikan ini ke kementerian-kementerian teknis, terutama yang terkait langsung. Tadi Pak Gubernur menyampaikan, bicara kebutuhan hadirnya pelabuhan internasional, pelabuhan yang punya kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan pelabuhan Bumbaru hari ini. Dan itu lokasinya kurang lebih sekitar 60-70 km dari kota Palembang. Dan mudah-mudahan harapannya tadi kan kalau pelabuhan Tanjung Carat ini bisa menjadi pelabuhan New Palembang, berkelas dunia, ini bisa meningkatkan kapasitas perdagangan dan meringankan biaya logistik. Ekspornya akan bisa digenjot. Dan ini yang diharapkan bisa memperkuat ekonomi Sumatera Selatan. Tadi saya catat ada jalan yang rusak. Pak Deputi tolong dicatat ya, 60 km kondisinya rusak dan spesifik tadi ada 9 km lagi yang katanya sudah dibebaskan lahannya menuju ke main port, dermaga utama, sekaligus juga untuk mendukung transportasi laut atau penyeberangan menuju ke Bangka. Jadi tolong nanti kita lihat peta yang lebih detail lagi sehingga
kira-kira bagaimana progres yang bisa kita lakukan ke depan. Yang kedua, bicara tentang ya tentu tadi penangkalan di sana sini ya. Tadi kita lihat dari udara Pak sebelum landing itu juga terlihat memang ini karakteristik sungai yang terjadi pendangkalan, endapan-endapan, dan ini semua juga perlu penanganan normalisasi. Lalu yang kedua bicara tentang ruas jalan tol yang tadi dikhawatirkan akan memperburuk potensi bottleneck di kota Palembang. Bicara konektivitas, tentu kita selalu dihadapkan pada semakin bertambahnya penduduk dan juga semakin tingginya volume kendaraan yang mengaspal. Baik itu roda 4, roda 2, nanti Pak Wakapolda setelah ini kita akan datang ke markas Polda juga untuk mendengarkan kenapa kita saat ini benar-benar serius untuk menangani truk-truk angkut kapasitas yang berlebihan atau overload, overdimension overload atau odol, karena itu juga bukan hanya menghadirkan kerawanan kecelakaan lalu lintas tapi juga akan terus merusak jalan-jalan kita dan kita harus tertibkan. Namun demikian tentu juga harus diperkuat jalan-jalan tol, jalan-jalan nasional yang juga lebih siap menampung kapasitas yang besar-besar tadi. Lalu yang berikutnya tadi Pak Gubernur juga menyampaikan jalan X kawasan transmigrasi ya Pak ya. Ini juga sudah menjadi catatan kami. Bendungan, irigasi atau bendungan 3 di Haji di Oku Selatan nanti juga akan kita lihat. Kebetulan beberapa hari ke depan kami juga akan menyelenggarakan semacam town hall meeting tentang water security, ketahanan air bersih, termasuk mengapa kita butuh bendungan, irigasi untuk supply dan meningkatkan produktivitas pertanian, agrikultur kita, tapi juga tentunya untuk kebutuhan rumah tangga. Nanti kita lihat Pak, kita tidak boleh kekurangan air. Tanpa ketahanan air, tanpa suplai air bersih yang cukup, tidak mungkin ada ketahanan pangan. Tidak mungkin ada swasembada pangan seperti yang menjadi visi Bapak Presiden kita. Dan yang terakhir, tadi saya catat terkait dengan moda transportasi kereta, terutama kereta logistik untuk membawa komoditas. Ini selalu isunya adalah ada lintasan sebidang, ya, lintasan sebidang yang kemudian akhirnya kalau sehari sampai 50 kali tentunya akan menghambat mobilitas manusia tapi juga barang dan jasa sehingga dibutuhkan flyover. Dan lain-lain tentunya kami akan respon secara tertulis berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari peta distribusi komoditas unggulan seperti yang ada di depan ini ada yang namanya koridor pertumbuhan yang berwarna, saya ulangi, yang berwarna merah ini adalah koridor pertumbuhan, sedangkan yang putih ini itu adalah koridor pemerataan. Jadi singkatnya adalah kita harus pastikan kawasan pusat pertumbuhan dan daerah afirmasi tahun 2025 dan tentu 2026 ini. Dan sekali lagi semangatnya adalah dengan meningkatkan konektivitas, kita akan memperkuat distribusi komoditas baik pertanian, perkebunan maupun tambang. Dan pada akhirnya juga menghubungkan sekaligus memajukan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru ya. Karena kenapa saya selalu menghadirkan peta Sumatera, karena Sumatera Selatan ini sebagai hub. Tidak terlepas apa yang terjadi di Sumsel tidak tentunya berpengaruh pada provinsi atau daerah lainnya. Begitu pula sebaliknya. Jadi saya rasa selalu kita menghadirkan roadmap yang utuh dan tidak parsial. Nah, terkait dengan Sumatera Selatan sebagai hub atau simpul logistik yang saya sampaikan tadi, maka konektivitas strategis ini diharapkan bisa menghubungkan kawasan produksi di wilayah tengah dan selatan Sumatera
dengan pusat distribusi, juga kawasan industri dan pelabuhan utama. Tadi apa ya, Tanjung Carat tadi menjadi center of gravity baru. Bisa dikatakan menjadi center of gravity Sumatera Selatan. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Karena saya tadi terpukau dengan video yang di awal tadi. Ya. Kata Pak Gubernur itu caranya minta tolong tuh seperti itu. Dengan bikin video yang menarik dan memang menjelaskan. Saya sangat mengapresiasi karena seringkali kita bingung maunya apa begitu. Tapi begitu tadi videonya jelas, mengapanya dan tujuannya apa begitu, saya rasa ini bisa menjadi narasi yang juga bisa kita bawa dan kita dorong Pak. Pada akhirnya memang yang kita butuhkan anggaran yang memadai kan gitu Pak ya. Tapi kita cari solusinya. Oke, kita lanjutkan. Tata ruang dan struktur ruang di Sumatera Selatan ini juga tentunya khas. Ya, ada pusat kegiatan nasional, simpul utama, kemudian kabupaten kota yang juga merupakan pusat kegiatan wilayah dengan dukungan pelayanan produksi dan distribusi, serta jaringan transportasi yang tadi sudah kita bahas apakah jalan tol Trans Sumateranya, jalan-jalan nasional, jalur Sungai Musi, kereta api, dan juga pelabuhan. Jadi kalau tadi masih cukup banyak jalan nasional yang dalam kondisi tidak layak, berarti kalau jalan provinsi dan kabupaten, apalagi gitu ya Pak ya. Saya rasa ini PR kita semuanya ya, mudah-mudahan ya kita bisa terus mencari solusi Pak ya. Ini Pak Gubernur senyum-senyum terus. Ya, makasih. Lanjut. Nah, ini yang nanti Pak Wakapolda kita akan lebih bahas di forum berikutnya, tetapi paling tidak karena ini lengkap, para bupati wali kota juga hadir, para OPD, kita harus benar-benar serius. Kalau jembatan Muara Lawai, Kabupaten Lahat ini hancur Pak ya, roboh akibat odol, ini foto bener nih kan, bukan AI kan? Karena zaman sekarang itu antara AI dengan benar agak-agak mirip-mirip gitu. Tapi ini benar kan? Jadi tanggal 29 Juni 2025 ini sebagai case study. Makanya tidak setiap kali saya datang kunjungan ke daerah ke Mapolda. Tapi ini ada sebuah case study untuk kita angkat betul menjadi isu yang serius. Kalau odol terus seperti ini dan kondisi jembatan kita juga tidak kuat-kuat sekali, apalagi sekarang cuaca ekstrim, terjadi curah hujan yang mungkin sulit untuk ditangani ya. Walaupun kita juga di sana sini melakukan yang namanya OMC, operasi modifikasi cuaca, tapi kan tidak bisa setiap kali dan tidak bisa di semua lokasi. Nah oleh karena itu kita harus serius betul kebijakan menuju zero odol. Ini berharap efektif berlaku Januari 2027. Walaupun selama 1 tahun terakhir ini kita melakukan sosialisasi, kemudian juga ada pembinaan sampai dengan akhirnya diberlakukan, itulah diberlakukan enforcement. Karena sebetulnya overdimension itu sifatnya melanggar hukum. Termasuk overload. Bapak Ibu sekalian, mari kita sukseskan dan ini untuk keselamatan kita semua. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan program kerja sejumlah kementerian lembaga terkait dengan infrastruktur di Sumatera Selatan. Ini kebersamaan kami dengan para menteri dan juga segenap jajaran di 5 kementerian lembaga yang ada dalam koordinasi kami. Oleh karena itu saya persilahkan setelah ini kepada masing-masing deputi untuk menyampaikan kepada forum apa saja selain tadi yang Pak Gubernur sudah sampaikan, tentu kita respon, tetapi juga mana yang patut untuk didengarkan oleh yang lain termasuk para bupati dan wali kota. Saya persilakan untuk yang pertama kepada Deputi 1 bidang pemerataan pembangunan wilayah agraria dan tata ruang. Baik. Terima kasih Pak Menko. Baik,
Saya ulangi, terima kasih Bapak Menko yang kita hormati, juga Pak Gubernur. Langsung saja Pak, ada kurang lebih 6 program dari Kementerian ATR BPN, tapi nanti mungkin untuk detailnya para bupati, wali kota bisa melakukan komunikasi dengan Kanwil setempat. Jadi yang pertama, kita punya program namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kemudian tentunya kita terus melakukan percepatan reforma agraria, kemudian penyelesaian masalah sengketa pertanahan, karena memang di Sumsel ini banyak sengketa, banyak konflik, baik itu pemerintah dengan warga, warga dengan warga, dan dengan korporasi ya, khususnya terkait HGU. Kemudian, nah ini titip pesan kepada para bupati dan wali kota, Kementerian ATR BPN saat ini menyediakan BIMTEK, MATEK, dan RAN Perkada RDTR. Jadi barang siapa kabupatennya atau kotanya belum punya RDTR yang akan disambungkan dengan OSS-nya Kementerian Investasi, kami harapkan segera melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Lumayan Bapak Ibu, ini ada bantuan dari pemerintah pusat, karena penting sekali RDTR itu untuk iklim investasi yang disampaikan oleh Pak Menko untuk meningkatkan nilai ICOR kita. Kemudian juga selain RDTR juga ada bimbingan teknis untuk RT/RW. Masih banyak sekali kabupaten kota bahkan provinsi yang belum mengupdate tata ruang atau boleh dibilang di bawah tahun 2015, belum melakukan review dan lain sebagainya. Nah ini Kementerian ATR BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu mendapatkan bimbingan teknis dan mateknya sendiri. Terakhir dari Kementerian ATR BPN tentunya ada namanya Persub ya, persetujuan substansi RDTR, ini tetap kita fasilitasi baik online maupun offline. Ini dari Kementerian ATR BPN, saya langsung ke transmigrasi untuk menjawab tadi dari Pak Gubernur. Jadi Bapak Ibu, Kementerian Transmigrasi sekarang sedang melakukan reformasi yang cukup masif. Jadi pertama ada namanya Transtuntas. Kita tahu banyak warga-warga transmigrasi itu belum mendapatkan hak milik walaupun sudah 15 tahun kan di peraturannya 15 tahun bisa menjadi SHM. Itu sedang kita lanjutkan dan mohon izin Pak Gubernur, mungkin Kadis Tenaga Kerja ya Pak ya yang urus transmigrasi agar intens Pak dengan Kementerian Transmigrasi. Karena sekarang pun masih ada perbedaan lokasi, jalan mana yang mau diperbaiki dan sebagainya Pak. Yang kedua, kita akan membangun FASUM, fasilitas umum di Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, dan di Kabupaten Lahat di KT Kikim namanya. Nah ini juga penting, fasumnya ini kan tadi ya ada satuan pemukiman banyak. Nah ini mohon Kadis Tenaga Kerja agar segera melakukan pendetailan dengan Kementerian Transmigrasi. Yang ketiga untuk menjawab tadi Pak Gubernur, Kementerian Transmigrasi juga melakukan rehab jalan Pak, non status khususnya di kawasan transmigrasi. Ini tersebar, ada di Karangagung Ilir dan lain sebagainya. Ini penting untuk detailing lokasi, karena yang minta banyak, sementara anggaran cukup terbatas, sehingga kami harapkan, saya ulangi lagi, Dinas Transmigrasi segera, Dinas Tenaga Kerja, segera melakukan detailing dengan Satker Transmigrasi yang ada di Sumatera Selatan. Yang ketiga juga ada rehab jembatan Pak di Karangagung Ilir, termasuk juga pembangunan box culvert, cuman ini detailingnya belum ya Pak, karena ya tadi Pak usulannya banyak, dana terbatas tapi harus bisa menjawab yang prioritas. Kemudian juga ada Bina Sosial Budaya Pak, ini bukan Nibung, Pulau Nibung ya Pak,
hanya Danibung saja dan di Tempirai Selatan, di Musirawas ini Pak. Kemudian ada bantuan alat pengembangan produk di kawasan transmigrasi Telang dan pengadaan rumah produksi dan utilitas dasar di kawasan transmigrasi Telang. Jadi Pak Gubernur menjawab tadi usulan Bapak terkait rehab jalan, kami sedang melakukan Pak, namun mohon bantuan prioritas jalan yang mana yang bisa kita kerjakan tahun sekarang. Nanti mungkin kita bisa mengadakan rakor dengan Kadis dan Kementrans, bisa di minggu depan mungkin ya Pak, setelah Ramadan hari pertama. Mungkin itu Pak Menko dari ATR BPN dan Kementerian Transmigrasi. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Silakan. Ke bawah. Ya, izin Pak Menko, Pak Gubernur dan semua Forkopimda. Mungkin izin saya pertama mewakili Deputi 2 untuk konektivitas, sekaligus menjelaskan sedikit. Oh, PKP dulu ya, PKP dulu. Saya PKP dulu. Lanjut aja. Yang perumahan dulu aja, perumahan. Kenapa? Baik, terima kasih Pak Menko. Balik lagi. Ya, cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur dan jajaran Forkompinda dan juga Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota di wilayah Sumatera Selatan. Kami sedikit saja menyampaikan terkait program Kementerian PKP untuk tahun anggaran 2026 di wilayah Sumatera Selatan. Antara lain yang pertama yakni terkait pembangunan rumah susun BPKP di Kota Palembang. Yang mana ini sudah dimulai di bulan Desember yang lalu dan harapannya juga bisa diselesaikan pada tahun ini. Kemudian yang menjadi salah satu yang menjadi perbedaan yang signifikan yakni terkait bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, di mana kalau tahun lalu jumlahnya itu sekitar seperti yang disampaikan tadi Pak Gubernur 396 unit yang melalui pembiayaan APBN, itu tahun ini alhamdulillah angkanya naik cukup drastis dan itu mencapai totalnya hampir 2.800 unit. Nah ini juga terkait memang anggaran di Kementerian PKP di pusat itu mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Namun tentunya kami pahami ini juga masih jauh dari harapan Bapak Ibu sekalian mengingat backlog dari sisi RTLH khususnya rumah tidak layak huni. Nah mudah-mudahan ini juga kami bisa terus tingkatkan, tetapi yang mungkin kami ingin garis bawahi di sini bahwa di dalam monefnya, di dalam monitoring dan evaluasinya ini juga akan diperkuat supaya kita bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari BSPS tersebut. Dan harapannya seiring dengan peningkatan di sisi akuntabilitas, kita juga bisa terus mendorong untuk peningkatan BSPS di tahun-tahun anggaran berikutnya. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Silakan dilanjut untuk perhubungan dan pekerjaan umum. Ya, terima kasih Pak Menko, Pak Gubernur, Bapak Ibu semua. Untuk program dari Kemenhub, ini ada beberapa segmen ya. Untuk moda darat di sini adalah pengembangan terminal multipurpose di Bumbaru, kemudian pengadaan bus and truck di Banyuasin, Oku Timur dan Palembang, subsidi angkutan barang di sentra produksi Oku Timur dan Banyuasin, optimalisasi angkutan barang tertutup, dan digitalisasi sistem manajemen. Kemudian untuk moda sungai dan laut juga di sini ada peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan, feeder ya di Tanjung Api-Api, Sungsang dan Banyuasin. Revitalisasi dermaga dan trastel lama di Tanjung Api-Api dan Sungsang, cold storage di Tanjung Api-Api dan Bumbaru. Optimalisasi transportasi sungai di alur sungai Musi, Banyuasin dan Sungsang. Marine Logistics Center di Tanjung Api-Api dan modernisasi armada kapal barang dan kapal pendingin. Kemudian ini juga tadi disampaikan ada moda kereta api
integrasi jalur kereta api dengan pelabuhan dan terminal logistik kereta api Bumbaru dan Tanjung Api-Api. Revitalisasi lajur KA lintas Kertapati, Prabu Mulih, Lahat, dan Muara Enim. Pembangunan stasiun logistik pangan di Kertapati, program kereta pendingin di rute Kertapati, Oku Timur, dan Martapura, penerapan sistem digital freight management, dan pembangunan jalur kereta api barang di KSPT, serta untuk integrasi antar moda, pengembangan sistem informasi terpadu KSPT Logistik Network, dan pembangunan report dan ICT di inland container depo Bumbaru dan program Green Logistik. Mungkin satu yang kita bisa highlight di sini, Tanjung Carat belum ada Pak. Jadi nanti ini menjadi catatan kami untuk nanti akan kita bawa ke Jakarta. Karena memang tadi Tanjung Carat. Jadi yang Bumbaru dan Tanjung Api-Api saya lihat lagi direvitalisasi, tapi yang Tanjung Caratnya perlu kita nanti disampaikan ke Pak Menhub untuk Tanjung Carat. Saya ingatkan lagi. Nah memang untuk Kementerian Pekerjaan Umum, karena namanya pekerjaan umum ini kerjanya banyak Pak Gubernur. Jadi sedikit konteks, kita tentunya terima kasih masukan-masukan dan prioritas yang disampaikan Pak Gubernur. Secara umum kami di Jakarta tentunya tugas kami menjadi orkestrator sekaligus penyambung lidah kiri kanan. Ada sedikit cerita-cerita Pak Gubernur. Waktu itu saya sempat bertemu dengan teman-teman di Bina Marga. Intinya kalau semua jalan mau diperbaiki sesuai standar gitu ya. Standarnya jalan kabupaten kota jadi 65% gitu ya. Dan segala macam. 70% provinsi, nasional lebih tinggi. Kebutuhan budgetnya bisa 10 sampai 15 kali anggaran Kementerian PU. Dari satu aja, satu segmen. Jadi memang yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan. Kemudian juga di SDA masalahnya sama. Jadi memang anggaran yang harus kita kelola. Tapi seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, memang ini sudah kita catat di PU sebagai PSN, bendungan 3 di Haji. Saya pikir ini sangat sesuai juga dengan cita Pak Presiden untuk swasembada pangan, karena ini banyak untuk irigasi Pak Menko. Pengelolaan jaringan irigasi Komering, tentunya ini downstream dari 3 di Haji. Kemudian jalan-jalan tol ya, dari yang termasuk jalan Trans Sumatera. Betung Tempino Jambi, Indralaya Muara Enim, Lubuk Linggau Curup Bengkulu, dan Kayu Agung Palembang Betung. Kemudian untuk yang SDA ini secara umum sudah ada 106 paket pekerjaan lingkup operasi rutin, pemeliharaan rutin, intinya rehabilitasi jaringan. Dan untuk meningkatkan itu Pak, tentunya kita ada impres irigasi, impres 2, ini mungkin nanti sekaligus kita gunakan untuk mempercepat, apalagi Sumatera Utara sebagai penghasil padi. Bina Marga juga 185 paket pekerjaan di sini untuk berbagai macam. Kita juga punya alat yaitu impres jalan daerah. Saya intip-intip sedikit, memang di tahun 2025 waktu itu pada saat dibuka hampir 100 triliun Pak Gubernur yang masuk permohonannya dari Sumsel kira-kira 2T, tapi yang akhirnya dikerjakan di TA 2026 ini karena waktu memang sekitar 6T ya, sedangkan sisanya multi years. Jadi kira-kira success rate-nya 6%, tapi di Sumsel saya lihat dapatnya 240M, jadi success rate-nya lebih tinggi daripada rata-rata nasional Pak. Jadi ini mungkin nanti kita coba fokuskan lagi bagaimana bisa lebih diprioritaskan lagi untuk Sumatera Selatan sebagai lumbung beras nasional. Kemudian dari PU juga Cipta Karya dan prasarana strategis, ini sebenarnya align juga dengan yang disampaikan oleh Pak Presiden waktu itu di Sentul, Pak Gubernur, waktu itu kita semua di sana. Pada intinya banyak sekali yang ingin dibuat prasarana strategis, misalnya sekolah rakyat, rehabilitasi madrasah dan sekolah dan RSUD.
Kemudian dari keciptakaryaan tentunya ada beberapa gedung juga yang dipakai termasuk renovasi gedung BPKP, terus juga untuk air minum. Jadi ada IPA, jaringan perpipaan atau SPAM di Prabu Muli dan Lahat, kemudian juga pembangunan sambungan rumah dan perpipaan air limbah domestik di Kota Palembang. Jadi secara umum ada ongoing dan mungkin nanti ke depan kita duduk bareng sekaligus hubungan sama teman-teman dari Kepala Bapeda agar ceritanya Pak Gubernur tadi bisa kita lebih gaungkan lagi sebagai lumbung beras dan juga lumbung energi Indonesia. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih. Ya, Bapak Gubernur, Pak Wagub, dan Bapak Ibu sekalian, saya rasa kami sudah cukup panjang lebar menjelaskan yang menjadi program prioritas, termasuk tadi mendengarkan apa yang diharapkan atau aspirasi dari Provinsi Sumatera Selatan mewakili 17 kabupaten kota. Oleh karena itu kami ingin terus mendorong, mengawal, dan bisa terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan teman-teman semua. Mudah-mudahan semua hal tadi bisa kita wujudkan pada saatnya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya izin Pak Gubernur dan Wali Kota Palembang untuk bermalam semalam di Palembang malam hari ini. Karena masih ada rangkaian kegiatan lain. Setelah ini kita meninjau lokasi rumah susun Unsri ya, yang ada di Kota Palembang, pembangunannya. Kemudian kita ke markas Polda. Besok pagi saya diundang Pak Gubernur untuk menyampaikan semacam keynote speech dalam acara wisuda Unsri di kampus Indralaya. Lalu sebelum kembali ke Jakarta, saya akan meninjau pembangunan jembatan. Jembatan apa namanya? Jembatan Muslimah. Jembatan Muslimah, yang juga diharapkan bisa segera tuntas, beroperasi, berfungsi, apalagi kita menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran. Mudah-mudahan ini bisa kita kawal bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Gubernur dengan doa dan harapan terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Sumatera Selatan sekali lagi semakin maju. Masyarakatnya juga terus bisa mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seperti yang dicita-citakan bersama. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko Infrastruktur, terima kasih banyak atas arahannya, bimbingannya, dan juga kepada Bapak-Bapak Deputi yang telah menjelaskan secara rinci porsi pembangunan yang terlaksana dari pusat di daerah. Tapi saya tetap mohon izin sebentar Pak Menko untuk menambahkan agar lebih rigid mengenai Tanjung Carat. Tanjung Carat ini sudah PSN 2 kali Pak. Tapi kemarin karena situasi menjelang Pilpres jadi tertunda, jadi di PSN kan kembali. Ini untuk ilustrasi Pak, kita ini punya karet. Tanaman karet itu 30% nasional. Pak. Nasional lebih kurang 5 juta hektar. Di Sumatera Selatan ini berkisar 1,3 juta luasan karet. Lantas sawit kita itu 1,4 juta hektar. Kopi kita Pak terluas ketiga di dunia. Jadi bukan di Indonesia Pak, di dunia 280.000 hektar kopi kita Pak. Dengan varian Arabica, Robusta, dan Liberica. Nah, untuk saya laporkan ke Pak Menko, ini semua diekspor melalui pelabuhan tetangga Pak.
Jadi bayangkan Pak, di pembukuan ekspor itu dari mulai bagi hasil pajaknya pun udah nggak masuk ke kita. Karena diekspor melalui gerbang tetangga Pak, utamanya Lampung dan Bengkulu. Jadi kenapa kami mohon akselerasi untuk pembangunan ini. Lantas saya tambahkan Pak, mengenai air bersih tadi Pak. Air bersih ini untuk daerah tertentu. Jadi di Palembang ini Pak, menurut peta geologi, ini adalah cekungan Palembang namanya Pak. Nggak ada air Pak, Palembang ini Pak. Dibor sedalam apapun nggak akan ketemu airnya Pak. Yang ada air permukaan. Maka satu-satu andalannya adalah PDAM. Yang intake-nya ada di Sungai Musi. Nah, Palembang semakin berkembang, Pak Menko saya laporkan, ada kota penyangga Pak. Istilah saya Paloba, Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin. Nah, Banyuasin ini menjadi Depoknya Palembang Pak. Jadi jumlah penduduk bertambah, suplai air bersih nggak mampu Pak. Karena dia masih program kecamatan dulu Pak, zaman Kementerian Orde Baru dulu Pak. Jadi dia masih PSAB, masih suplai air kecamatan dulu. Nggak mampu, jumlah penduduk sudah bertambah. Namanya Tirta Bertuah. Saya mohon Pak itu untuk dijembatani ke instansi teknis, khususnya Dirjen Cipta Karya mungkin di Kementerian PU, agar memberikan bantuan intake, karena ini intrusi. Air laut itu sering masuk Pak, karena letak intake-nya tidak sesuai lagi dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini. Lantas Pak, kalau bicara rusun Pak, itu wali kota Palembang Pak, kita udah berapa kali Pak, kita ini punya rusun 48 blok ya. 48 blok di tengah kota Pak, di sumbu kota. Ex-Perumnas Pak, ex-Perumnas, lahannya milik Perumnas, clear and clean Pak sekarang, existing dihuni orang. Jadi kalau Bapak mau melihat hiasan banyak Pak, jemuran, underwear, di situ Pak, di tengah kota. Dan bangunannya remuk Pak. Ini kalau nggak direvitalisasi, tentu akan merusak pandangan kota selamanya Pak ini Pak. Tahun 81 ex-kebakaran direlokasi ke Perumnas Sako, itu dibangun oleh Perumnas Pak. Ini Pak, yang di 26 Ilir dan sekitarnya. Saya mohon perhatian Pak untuk percepatan. Karena dari Menteri Perumahan sudah berapa kali ke sini Pak. Padahal ini milik Perumnas. Saya ingin untuk Perumnas mempercepat, karena masyarakat sudah mau untuk dibangun kembali dan membayarnya Pak. Tapi ini alasannya tetap klise juga bahwa Perumnas belum ada uang, dan mungkin itu bagusnya diserahkan aja ke Pemprov sama Pemkot Pak, biar kita kerjain kalau memang kita ingin itu mempercepat, dan ini merusak keindahan kota. Terakhir Pak, mengenai Inpres nomor 2, clue-nya adalah kolaborasi memelihara dan membangun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tapi ada masalah ketika peraturan Menteri PU mengenai pembagian DI, daerah irigasi. Ini terjadi di satu kabupaten Pak, di Lahat, sampai sekarang menjadi deadlock APBD-nya, belum ketok APBD, dikarenakan persepsi tentang Inpres nomor 2 ini tidak sama. DI ini diperuntukkan menjadi daerah irigasi yang dikelola provinsi. Oke Pak, jadi karena lahannya 1000 hektar. Sementara provinsi memang tidak menganggarkan pada saat ini, kabupaten punya inisiasi, ingin membangunnya Pak. Karena mereka ingin menjadi sentra pangan. Saya sudah tidak keberatan Pak, tapi sekali lagi kita terbentur dengan regulasi-regulasi yang sifatnya internal sebenarnya Pak. Di Kementerian PU saya minta untuk ada fleksibilitas di dalam penerapan regulasi ini Pak. Orang daerah mau membangun kok sepertinya selalu terbentur dengan regulasi yang diciptakan oleh satu institusi yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Saya pikir itu Pak Menko. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Mudah-mudahan kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian di bawah koordinasi Kementerian Menko Infrastruktur dan Pembangunan
kewilayahan. Demikian, terima kasih kepada seluruh peserta yang belum terakomodir, mungkin belum bisa menyampaikan, dapat datanya diserahkan ke Bapeda Provinsi dan nanti Bapeda Provinsi yang akan menyambungkan kepada para deputi yang dibawa oleh Bapak Menko. Demikian, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, dengan demikian selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Wong Kito, itulah tadi rapat koordinasi Bapak AHY bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya banyak sekali harapan baik dan juga doa baik tentunya dengan hadirnya Bapak AHY di Sumatera Selatan. Kita berharap agar pembangunan di Sumatera Selatan menjadi